Hai teman-teman Jazz Theory, selamat bergabung lagi di kanal YouTube Jazz Theory karena jazz adalah bahasa. Karena jazz adalah bahasa. Ya, di bulan puasa ini kami ngobrol-ngobrol dengan seorang musisi yang juga pakar hukum. Tapi udah buka puasa loh ini. Iya, ini kita sambil buka puasa. Alhamdulillah. Kami bersama Mbak Widya Siregar. Hai Mbak. Halo. Apa kabar? Baik-baik, sehat. Halo. Alhamdulillah. Pemirsa Jazz Theory. Iya. Iya. Mbak Widya Siregar ini seperti tadi saya bilang bahwa Mbak Widya adalah seorang pakar hukum yang juga berprofesi sebagai musisi, dan profesi sebagai musisinya itu secara serius baru dimulai tahun 2018. Gitu. Mas Tio sendiri sudah kenal dengan Mbak Widya dari tahun lalu ya? Tahun lalu ya. Dari tahun lalu, tapi nanti Tio akan cerita relate-nya di mana dengan Mbak Widya Siregar. Oke, Mbak Wid mungkin bisa sharing nih, kan Mbak Wid sendiri kalau sebagai musisi ya, kan baru nih nyemplung ke dunia musik tahun 2018. Kalau sebagai pakar hukum nanti kita ngobrol yang lain itu. Sebagai pakar hukum yang kerjaannya serius banget gitu kan, membahas atau dunianya tentang hukum. Kemudian tiba-tiba nyemplung ke dunia musik. Mbak Wid mungkin bisa cerita kenapa tiba-tiba ada di dunia musik? Ya, sebetulnya saya nggak baru-baru amat ya, Mas dan Mbak Wita. Di dunia musik itu saya waktu kecil itu sudah belajar main gitar. Dari usia? Kayak Mas Tio. Cuman kalah canggih saya. Saya dulu tuh kira-kira kelas 2 SD gitu, ayah saya pulang dari Pasar Baru waktu itu. Beli gitar, saya masih ingat mereknya Hofner. Hofner, Jerman. Iya, Jerman. Gitar akustik ya, pakai senar nilon kan. Terus selain beli gitar, ayah saya itu juga beli buku lagu-lagu. Lagu-lagu inilah apalah, ada lagu kuno-kuno itu ya, lagu lama, old songs itu bangsanya apa ya? Ya obladi oblada kayak gitu-gitulah isinya kan zaman dulu, tapi tebel tuh. Nah, di situ saya buka-buka, ini apa sih gitu. Di situ ada chord. Ada chord. Gambar chordnya itu ya, Mbak ya? Gambar chordnya. Ini jari ini, apa, gitu jari telunjuk di fret yang mana ini gitu. Saya coba-coba tuh gitar nganggur kan. Ayah saya lagi ngantor, saya udah pulang kan sekolah. Saya coba-coba, kok bisa gitu. Yang 2 SD tuh Mbak ya? Ya kelas 2 SD. Wah. Yang ini dulu, yang gampang dulu lah. Kunci C ya kan. Saya pindahnya kemana sih nih? Pindahnya ke G gitu kan. Yang sederhana dulu. Kok bisa? Terus saya mulai nyanyi lagu apa gitu dulu yang sederhana gitu ya. Kok bisa gitu. Terus lama-lama ibu saya ngeliat terus bilang ke bapak saya, itu mbok dilesin, tahu nggak, dikursuskan ya. Ibu saya orang Jawa kan, jadi bilangnya gitu, mbok itu dilesin tuh anakmu gitu kan. Akhirnya ayah saya, waktu itu saya nggak begitu inilah ya, les musik gitu sih, saya nggak minta gitu, karena saya lagi sibuk les yang olahraga kan, bela diri tuh dari kecil gitu kan. Terus akhirnya ayah saya tuh yang nyari-nyari, dikursusin. Dulu ada sekolah musik kursus tuh namanya YASMI, Mas. Yayasan Seni Musik Indonesia. Nggak tahu sekarang udah nggak ada, tapi mungkin sekarang Yamaha gitu kali ya. Akhirnya saya dikursusin di situ. Udah, saya paling kecil tuh kursus di situ. Ini 2 SD? Ya, saya Tio kelas berapa pertama kali main gitar? Umur 12. Udah mau 1 SMP. Udah mau SMP ya? Jauh. Ya. Oke. Terus Mbak? Terus saya di situ di YASMI itu programnya dasar dulu. Basicnya itu klasik. Ya, gitar klasik, diajarin baca partitur. Saya masih bisa tuh kalau baca partitur not balok itu ya, masih bisa saya. Terus udah saya belajar.
Terus saya karena tugas orang tua saya pindah ke Surabaya. Jadi kami semua pindah ke Surabaya. Saya tetap nerusin main gitar itu, belajar. Pindah saya ke Yasmi Surabaya. Nah, di Yasmi Surabaya tuh guru saya tuh dulu pemain jazz juga, Mas. Namanya Mas Triwiro Wijayanto. Mas Tri. Itu dia pemain jazz, tapi dia ngajar saya waktu itu, ngajar klasik juga. Di Surabaya. Nah, terus dia lihat terus udah gitu saya mulai itu saya menciptakan sendiri aransemen solo gitar. Saya main lagu Yesterday. Usia berapa? Umur berapa tuh Mbak? Kelas 4 SD ya, umur berapa tuh? Luar biasa. Umur ya 10 lah gitu ya. Ini musisi terpendam ternyata. Terus akhirnya saya bikin itu Yesterday itu saya main solo gitar. Main solo gitar itu berhasil kan? Bikin aransemennya solo gitar sama Mas Tri itu guru gitar saya itu ada konser Yasmi bikin konser saya disuruh ikut gitu. Udah kamu ikut konser itu, yang saya mainin di konser itu yaitu lagu Yesterday pakai solo gitar kan. Akhirnya saya diikut-ikutin tuh kalau ada konser. Terus saya secara yang saya belajar musik secara formal ya itu cuman gitar. Kalau piano gitu saya belajar sendiri lah, otodidak. Dari chord gitar itu kira-kira ini chord C-nya di gitar, C-nya di sini gitu. Di gitar nih C itu kan ini itu saya aplikasikan di piano. Jadi saya belajar alat musik sendiri. yang bisa Mbak Wit mainkan selain gitar dan piano apa? Ya gitar dan piano saya fokusnya. Fokusnya ke situ ya. Oke. Saya pernah sih di SMA itu mau ikut drum band tapi nggak jadi gitu. Hampir saya dapat saksofon tuh waktu drum band di sekolah SMA tuh di mana Surabaya. Sekolah saya dulu sekolah Katolik Santa Maria. Tapi saya nggak jadi itu karena kesibukan yang lain. Saya ikut kelompok ilmiah remaja, terus saya pertandingan karate gitu kan, dikirim-kirim. Jadi nggak sempet lah untuk ikut drum band lagi gitu. Ya jadi yang saya kuasai ya gitar dan piano. Kalau gitar memang saya bisa baca partitur. Oke, jadi perjalanannya tuh pokoknya dari Jakarta pindah Surabaya. ke Surabaya, tetap di Yasmi Music School itu terus belajar gitar ya, tapi piano sendiri otodidak belajar di rumah. Kemudian tetap meneruskan belajar musik atau sempat berhenti? Itu kalau musik ya saya di Yasmi itu gitar. Yasmi itu sempat bikin kerjasama sama Royal Music School of London. Jadi orang Inggrisnya tuh didatengin dari Inggris, dari Inggris lah pasti ya, Royal School itu kerjasama sama Yasmi bikin ujian Mbak, Saya diikutin tuh. Nah itu jadi diuji gimana permainan, gimana listening, ya kan, terus gimana main. Nah itu saya masih punya ini ya. Saya listening nilai tertinggi waktu itu kalau nggak salah 18. Saya dapat nilai 17 untuk listening, gitu ya. Jadi masih simpen tuh saya ijazahnya sama skornya segala, saya masih simpen rapi gitu. Nah kemudian sesudah itu saya lulus. Saya SD itu di Surabaya itu ya Mbak ya. Saya pindah dari Jakarta ke Surabaya kelas 5 SD. Kemudian kepala sekolah saya bilang ke orang tua saya, kelas 5 SD saya saya mau ikutin dia ujian SD. Wah, saya kan kelabakan juga. Kamu mau diikutin ujian SD, ujian akhir ya. Padahal saya masih kelas 5. Jadi kan saya harus belajar ngebut. Berarti mau akselerasi gitu ya Mbak ya? Bukan, jadi naik tingkat langsung. Iya. Ya? Jadi saya nggak ngalamin kelas 6 lama. Jadi kelas 5 tapi saya langsung di ujian kelas 6. Okay. Waduh, kalau saya nggak lulus kan malu. Malu juga kan. Jadi saya harus harus gimana caranya saya harus fokus bisa sekolah. Gitu. Jadi saya mulai itu mau ujian akhir karena saya cuma punya waktu 2-3 bulan waktu itu. Dari saya pindah Jakarta ke Surabaya sampai waktunya ujian itu saya cuma punya waktu 2-3 bulan. Jadi saya harus mengejar ketinggalan saya di kelas 6 toh. Dan
waktu itu triwulan ya. 1 triwulan kelas 5 dan kelas 6 ini 1 tahun. Ditambah saya harus belajar huruf Jawa, ya kan? Karena di Jakarta nggak ada tuh huruf Jawa kan, bahasa Jawa, bahasa daerah. Pindah ke sana saya harus belajar bahasa itu, hurufnya. Kalau bahasanya saya udah ngerti. Tapi karena orang tua saya orang Jawa kan, Jawa, jadi ibu, ya. sama keluarga juga saya ngerti gitu bahasa Jawa. Tapi hurufnya itu harus belajar, terus harus ngejar matematika dan sebagainya. Jadi saya udah mulai fokus ke situ gitu. Karena begitu lulus ya alhamdulillah lulus untungnya gitu. Saya mulai nerusin lagi tuh SMP mulai nerusin. Nah, kemudian saya dikirim-kirim kompetisi olahraga. Saya dulu kan ikut bela diri gitu ya, karate. Saya dikirim juga sama instruktur saya gitu untuk pertandingan tingkat Jawa Timur gitu. Jadi mulai lagi deh bermusiknya ada. Okay. Karena untuk jadi pemain gitar klasik itu kita harus miara kuku, iya, betul, ya kan? Betul. Kita harus punya kuku. Sementara bela diri saya dimarahin tuh sama guru saya. Kamu kenapa miara kuku? Ketemu ya, Mbak ya? Iya. Ketemu ya? Iya, karena memang bahaya kan kalau kita punya kuku betul. gitu. Jadi ya mulai itulah. Terus saya pertandingan, terus saya SMA, saya ikut kelompok ilmiah remaja juga di sekolah. Nah, kemudian mau masuk universitas gitu kan. Jadi udah nggak ini lagi. Jadi musik. Tapi tetap di rumah main-main gitar gitu. Iya, kadang kalau nongkrong iya sama teman-teman. Sama teman-teman ya. Iya. Ya musiknya nggak ngilang lah ya, nggak Iya. ngilang banget ya, Mbak ya. Sama dulu saya punya tetangga itu orang Ambon. Itu saya suka nyanyi sama mereka lah gitu. Nongkrong. Sehingga akhirnya Mbak Wit nih karena urusan sekolah tadi dan kemudian fokus di bela diri, lebih ke sports lah ya. Iya. Kemudian kuliah dan terus sampai ngambil gelar doktor dan jadi pakar hukum. Baru 2018 Mbak Wit akhirnya memutuskan untuk kembali bermusik. Iya. Oke. Nah mungkin yang dari 2018 ini nih sampai sekarang Mbak Widya bisa cerita ke teman-teman Jazz Theory. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang baru saja mau akan berprofesi sebagai musisi, yang tadinya ninggalin musik gitu terus balik lagi gitu, mungkin bisa menjadi inspirasi. Iya, jadi ya saya kan terus waktu itu kan saya terusin kan waktu itu kuliah saya kan di universitas, masuk waktu itu keterima di Universitas Erlangga di Surabaya ya, S1 saya di sana. Saya masuk Fakultas Hukum, jurusan Hukum Internasional. Terus lulus saya ke Jakarta, terus balik kerja gitulah ya di kantoran lah, kerja kantoran gitu ya. Terus saya kuliah lagi, terus saya akhirnya kuliah S3 juga. Saya nggak punya rencana sih itu ya, kuliah terus kuliah S3 sampai S3, sambil hukum juga di Universitas Pajajaran di Bandung. Nah, tapi gimana ya, ada suatu kita kan itu terus ya kita serius terus gitu ya mendalami teori-teori hukum, mendalami filsafat hukum, mendalami peraturan-peraturan. Lama-lama otak kita ini juga gitu ya. Harus dibalancing. Iya. Dengan musik ternyata nah, ya Mbak. Terus juga ya. Iya, gitu ya. Nanti itu kalau ada telur ditaruh di atas nanti mateng telurnya kan gitu. Akhirnya 2018 itu saya bilang sama Krisna adik saya, karena Krisna Siregar itu dia memang ini pemusik. mulai nih kita ya. bercerita mengenai prosesnya. Ya. Jadi adik saya itu memang pemusik, Ya. pro. Beliau itu memang sekolah musik. Saya sekolah hukum, dia sekolah musik di Conservatory of Music di Sydney waktu itu. Nah, dia dapat beasiswa di situ kan. Terus saya sekolah hukum, dia sekolah musik. Tapi terus tahun 2018 saya bilang sama dia, aku kepengen ini deh, ngerekam lagu-lagu. Aku pengen nyanyi, ngerekam suaraku. Pengen coba dong tolong bikinin tapi jangan yang abal-abal ya, saya bilang jangan kayak ini cuman ini iseng jangan cuma cover aja bukan maksudnya
musiknya, aransemennya juga jangan cuman yang kayak studio iseng-iseng orang gitu, yang cuman buat orang happy-happy. Jangan terus cuma cover-cover iseng, tapi serius gitu ya musiknya. Ini yang bikin yang beneran, saya bilang gitu. Oh iya katanya. Nah, ya udah, waktu itu saya pilih 8 lagu cover-cover. Apa namanya, antara lain tuh Il Mondo, itu lagu Itali. Sebetulnya itu kan lagu Itali, tapi diterjemahkan ke bahasa Inggris, dinyanyikan ulang sama Engelbert Humperdinck. Terus abis gitu La Vie en Rose. Itu lagu tahun jebot tuh Mas, tahun 47 yang nyanyi Edith Piaf. Tapi itu bagus ya, lagu Prancis, La Vie en Rose tuh. Tahu nggak artinya La Vie en Rose? Tahu nggak artinya La Vie en Rose? La Vie en Rose, la vie itu kehidupan. Bukan rose bunga. Pink, warna pink. Jadi La Vie en Rose itu hidup ini pink. Ya, gitu. Life is pink karena dia sedang jatuh cinta. Gitu. Karena orang yang jatuh cinta tuh rupanya dunia tuh dia pandang pink gitu ya gitu. Makanya love pink ya. Ya, gitu. Gitu Mas, kira-kira. Terus Il Mondo, La Vie en Rose, terus saya cover juga salah satu lagunya Elvis Presley, Love Me Tender. Pokoknya romantik lah. Terus ada satu lagu Prancis. Lagu itu diciptakan dan dinyanyikan oleh penyanyi Prancis turunan Armenia kalau nggak salah, itu namanya Charles Aznavour. Judul lagunya Que c'est triste Venice. Que c'est triste Venice itu artinya kesedihan di Venice. Betapa sedihnya Venice gitu. Venesia, Itali gitu ya. Terus ada lagi lagunya lagu Prancis judulnya Tous les visages de l'amour. Dua wajah cinta. Dua sisi atau dua wajah cinta itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dinyanyikan ulang oleh Elvis Costello. Nah, judulnya She. Judulnya She. Itu aslinya lagu Prancis. Itu terus apa lagi Crazy ya, mungkin udah nggak asing lagi. Crazy itu ya dia sebetulnya yang menciptakan, menyanyikan pertama bukan Julio Iglesias. Dia kalau nggak salah siapa itu namanya saya kok lupa, itu perempuan. Dipopulerkan, dinyanyikan ulang kembali dan populer oleh Julio Iglesias waktu itu. Itu album pertama ya? Itu album pertama, cover semua. Itu. Tapi dengan musik yang serius. Dengan musik yang serius. Ya, dan diaransemen oleh Krishna Siregar yang juga salah satu musisi jazz Musisinya siapa Indonesia. Itu? Musisinya sama tetap Mas Kadek Rihardika, terus Mas Saxophone Dames Nababan, terus siapa lagi tuh Krishna, Alsa, Jean-Pierre Alsa, ya. Alsa itu Mbak Alsa, drum, terus Krishna, bassnya Frankie Sadikin waktu itu. Itu fusion staff sih ya. Formasinya fusion staff yang membantu album pertamanya Widya Siregar. Ya, betul. Dan sesudah itu saya sempat bikin konser amal, Mas. Waktu itu konser amal untuk Palu, Sigi dan Donggala. Yang habis kena gempa bumi. Fusion staff featuring Widya Siregar. Bukan fusion staff sih, itu Widya Siregar. Oke. Widya Siregar. Tapi yang main personel itu, mereka itu. Itu album pertama ya, Mbak Wid. Lalu dari 2018 sampai sekarang ini sudah berapa album dan berapa single yang rilis? Jadi 2018 itu bikin album itu kan cover. Saya ya udah, tadinya tuh saya bilang sama adik saya itu, sama Krishna, ini buat limited edition, buat keluarga aja gitu, buat saudara-saudara. Terus Krishna bilang, jangan ini dikomersialkan aja, maksudnya ini jadi profesional aja, karena ini sayang, udah dibikinnya secara serius dan disupport atau oleh pemusik yang serius, betul, yang profesional juga gitu. Betul. Saya waktu itu agak agak ragu gitu. Emangnya saya nyanyi, emang suara saya udah kayak suaranya siapa gitu ya? Apa pantas, apa bisa gitu? Saya kan bukan penyanyi pro. Jadi awalnya sempat ragu ya, Mbak? Saya sempat ragu juga karena saya nggak mau. Kalau saya mau debatan masalah hukum karena saya memang berkecimpung di situ, background saya itu oke gitu ya kan. Tapi kalau musik saya kan
ibaratnya kecemplung nggak sengaja kan gitu. Jadi saya nggak mau, jangan sampai orang itu menilai kita nggak profesional atau apa gitu ya. Kalau nggak profesional sih mungkin itu kan masalah waktu ya. Jangan sampai orang justru menilainya nggak capable tapi dipaksakan. Ya itu gitu dia. sih. Lebih ke situ sih ya sebenarnya. Iya, jangan Tapi untungnya untungnya kalau kita sudah mendengar hasilnya juga. Tadi Tio juga udah dengar albumnya. Dan mudah-mudahan setelah ini jadi nih dari dua lagu dari album pertama Mbak Widya Siregar nanti akan jamming antara Mbak Widya Siregar dan Tio Alibasya. Nanti kita lihat lagunya apa. Nah, lalu selanjutnya akhirnya kan karena sudah diyakinkan oleh Mas Krishna Siregar, akhirnya membuat proyek yang lain. Bukan, akhirnya kan nggak apa-apa. Ini ya saya sih berpikir dia sebagai seorang musisi profesional yang udah malang melintang juga di dunia musik. Dia kan kalau dia menyarankan saya untuk di launching secara profesional album saya itu kan pasti ya berarti kan dia tuh udah punya ini ya, udah punya keyakinan juga gitu. Dia juga udah confidence dan dia nggak mau juga kan menyarankan ke kakaknya gitu ya, yang ini dan reputasi dia juga nanti karena dia yang ini gitu. Dia punya Mas Krishna Siregar punya ilmunya dan dia berprofesi sebagai itu. Jadi dia akan menyarankan yang baik. Gitu. Nah, jadi ya saya berpikir kalau dia udah nyaranin begini berarti saya bisa lah gitu ya ditampilkan gitu. Bisa lah ditampilkan. Bisa aja. Gitu. Lalu Mbak, ya udah akhirnya itu di launching tuh Mbak album saya yang itu ya kan. Terus saya bikin konser amal waktu itu pertama ya kerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap waktu itu ACT di Hotel Hermitage itu Menteng. Terus abis itu udah tahun 2019 saya sibuk lagi kesana kesini sehingga menghasilkan album akustik itu. Yang kedua ya. Itu karena itu saya 2019 ya? Yang akustik ya? Bukan. 2019 keluyurannya saya. Oh, oke. Lalu akhirnya gini, Mbak Wid jalan ke sana kemari sehingga menginspirasi Mbak Widya untuk membuat satu album akustik itu. Betul, gitu. Lalu tahun 2020 kena pandemi. Kan orang pada ngerem semua tuh di rumah ya kan. Di lockdown segala macam. Aduh, kan bosan juga ya, jenuh gitu. Coba-coba aja ngarang lagu. Isengnya bikin album. Coba-coba. Kalau kita mau bikin album mikir kalau Mbak Widya isengnya bikin album. Ya gimana? Saya udah maksudnya mau gimana ya, mau bikin saya rencana mau bikin buku hukum. Tapi belum ada belum ada moodnya. Belum ada moodnya. Sehingga akhirnya membuat album bikin yang lagu. Kedua. Lalu yang pertama dulu Mbak. Yang pertama kan udah tuh tadi. Bukan, itu kan yang cover Mbak. Ini yang pertama tapi karya saya sendiri. Ya, jadi yang kedua lah ya. Tapi yang karya saya sendiri. Karena yang pertama kan cover semua tuh. Hitungannya dua album kedua lah ya, secara produksi. Terus ya udah saya coba-coba tuh bikin lagu. Saya bikin not-notnya gini, saya bayangin, terus saya coba-coba di piano, saya bikin notnya dulu. Bikin notnya udah jadi, terus saya coba tulis liriknya dalam bahasa Inggris. Judulnya Dark Shadow kan. Nah, terus saya bikin ini ada vokalnya. Ada vokalnya. Oh, oke. Nah, terus saya kepikiran, ini lagu ini kok kayaknya bagus ya kalau dinyanyikan trio, terus saya ajak itu dua kolega saya itu Nyong Ambon Manise, Pak Michael Penturi sama Bung Nobel Anakota itu karena saya menilai suara mereka tuh cocok sama suara saya. Sehingga mereka saya ajak kolaborasi di cover juga, album cover juga mereka juga sudah ada ya mereka berdua. Tapi kan yang di album cover itu mereka duet. Jadi duet gitu. Kalau ini saya mau ajak mereka dua-duanya untuk nyanyi bareng trio. Nah, jadi saya menciptakan lagu itu memang saya ciptakan untuk trio. Gitu. Jadi saya kalau bikin lagu itu kayak saya mau bikin proposal perusahaan. Jadi saya udah bikin konsepnya, ini mau bikin lagu ini konsepnya patah hati,
atau jatuh cinta, kan beda. Nah, terus kalau konsepnya begini, terus ini kira-kira lagu ini yang nyanyiin saya atau ada orang lagi. Nah, khusus untuk yang ini, oke, trio. Kalau gitu trio, ini lagu ini berarti not-notnya saya ciptakan, saya bayangin itu akan dinyanyikan trio, mereka suara 2, mereka yang ini suara 2, yang ini suara 3 gitu. Terus saya juga udah mikirin nih. Jadi secara nggak langsung sudah di arrange ya? Sudah meng-arrange juga gitu. Oke. Ya, Lalu Mbak? terus juga saya juga mikirin misalnya nih, saya ciptakan lagu lain ya. Saya kan di album itu saya ciptakan lagu-lagu itu dalam bahasa Inggris, terus ada yang dalam bahasa Spanyol, satu lagi dalam bahasa Prancis. Karena apa? Karena saya pernah belajar bahasa-bahasa itu. Bukan saya belagu ya, tapi saya pernah belajar bahasa-bahasa itu. Terus dan bukan saya nggak mau nyanyi lagu bahasa Indonesia, tapi saya kayaknya vokal saya kurang oke gitu. Kalau saya kurang pede kalau nyanyi. Kurang pede ya? Nggak cocok sama jenis vokal saya, Mbak. Okay. Terus dan juga iramanya. Kan nggak mungkin kita irama Latin terus pakai bahasa Indonesia, jadi lucu kan nanti kan gitu. Nanti dengerin deh, ada lagu La Playa Fiesta judulnya itu yang di album saya. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia kan nggak bagus karena memang bukan ininya bukan ritmenya gitu. Terus saya tulis lirik-liriknya. Ini liriknya mau dalam bahasa apa? Itu saya ini. Oh, kalau lagu yang iramanya seperti ini itu bagusnya dalam bahasa Prancis. Misalnya romantic dinner ya. Itu untuk mendapatkan suasana yang romantis, saya ciptakan dengan nuansa Eropa dalam bahasa Prancis. Karena apa? Karena orang Prancis itu kan terkenal sebagai the most romantic person in the world, ya kan? The most romantic man in the world. Jadi saya tulis dalam bahasa Prancis supaya orang yang mendengar itu, saya ingin orang yang mendengar itu nggak berpikir bahwa ini yang nyanyi orang Indonesia. Mereka nggak bisa nebak gitu ya, ini yang nyanyi orang mana. Dan saya ingin para pendengar itu bisa membayangkan kalau dengerin lagu itu seolah-olah ada di depan Menara Eiffel gitu kan. Seolah-olah ada di Perancis beneran gitu. Jadi gitu. Sehingga saya pilih juga alat musiknya, instrumennya, saya bilang juga sama Krisna, aku nanti mau alat musiknya ini ya, pakai akordion. Gitu. Jadi saya udah bayangin yang itu. Main Mas Krisna. Bukan. Ada namanya Rudy Octave. Oh. Mas Rudy Octave dikirim ke sana gitu. Gitu. Jadi terus untuk yang irama Latin bahasa Spanyol seperti di La Playa Fiesta itu saya minta ada trompet gitu. Yang main siapa? Yang main Dames Nababan. Dames Nababan saxophone brass section ya. Itu Dames Nababan dan kawan-kawan grupnya itu. Nah, tapi meskipun sama-sama Latin, di single saya yang terbaru itu saya ciptakan yang baru aja rilis, Hola Cariño, Halo Darling. Darling. Hola Cariño. Itu saya minta jangan sama sekali ada alat musik tiup. Karena itu iramanya flamenco. Kayak Gypsy King modelnya. Jadi pakai kahun dan nggak pakai drum. Jadi saya minta itu gitu. Itu yang gitar berlima itu ya, yang ada di Instagram kemarin. Oke. Berarti total sudah berapa album dan berapa single rilis? Ini album yang pakai cover termasuk ya? Iya. 3 album. 3 album terproduksi. Yang satu yang pertama itu cover, terus yang kedua itu yang vokal, album vokal yang romantic tadi. Ya, yang komposernya saya sendiri, yang karya saya sendiri. Terus yang ketiga ini, nah ini oleh-oleh perjalanan saya di 2019 itu saya jalan-jalan kemana-mana. Dari 2018 itu saya ke Saudi Arabia, terus 2019 Middle East lah pokoknya. Ya. Terus saya ke Israel, Mesir, Jordan, terus saya ke Yerusalem, terus saya ke Aqsa ya. Terus saya ke India, saya ke Turki. Itu saya terinspirasi dari tempat-tempat itu, saya menciptakan sebuah album isinya 8 lagu juga. Itu album akustik. Terdiri dari saya main
meskipun Mas Kadek Rihardika jauh lebih jago dari saya, tapi karena itu album saya yang nyiptain lagunya, saya yang main melodinya. Oke, keren. Gitu. Jadi Mas Kadek main solo gitarnya, ngisi juga filler sama solo gitar dia variasi ya kan. Iya. Terus Mas Didit itu main violin. Bertiga ya jadi Bertiga, ya. gitu. Mbak Widya Siregar, Kadek Rihardika gitar, dan Didit violin. Berarti nuansanya Mediterranean. Oh, Iya. Oke, ini aku udah denger sih kalau album ini. Di album ini juga ada beberapa lagu tuh ya yang 8. sebenarnya relate nih sama, kebetulan kita rilis YouTube ini di bulan puasa kan. Di bulan puasa juga kita buat vlog ini. Relate juga dengan ada satu lagu yang judulnya apa yang tadi? judulnya apa tadi? Beauty Nabawi. Beauty Nabawi. Iya. Ya memang. Jadi itu kan saya waktu 2018 dan 2019 itu saya ke Timur Tengah, negara-negara India dan Timur Tengah tuh. Waktu saya ke Medina, itu begitu nyampe gitu di depan tuh ada masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Itu saya terpesona, ini masjid apa istana gitu, bagus banget gitu ya. Bagus sekali. Terus waktu itu saya datang malam, waduh lampunya, saya terpesona deh. Terus ya itulah merinding gak? Iya, itu menginspirasi saya betapa cantiknya ini masjid gitu. Sehingga itu saya terinspirasi untuk menciptakan Beauty Nabawi gitu. Saya ciptakan Beauty Nabawi untuk mendapatkan nuansa Timur Tengah. Saya menggunakan banjo, alat musiknya. Bukan kalau oud itu sebetulnya gitar Arab itu oud ya. Cuman fretnya ini terlalu pendek. Nah, saya mainnya di fret bawah gitu kan. Jadi saya pakai banjo yang panjang. Lebih panjang. Bisa high notes ya. Ya, high notes. Nah, suaranya kan sama tuh, mirip gitu. Gitu. Jadi saya pakai banjo yang di Beauty Nabawi itu khusus untuk yang banjo itu. juga. Iya. Musikal sekali loh Mbak Widya tuh. Ya, belajar aja, Mas. Beneran. Nanti aku kalau ke rumah Mbak Widya mau pinjem lah coba. Gimana sih cara mainnya gitu? Main banjo sama aja Mas, cuman lebih berat ya. Lebih berat, dia kan bulat. Kalau gitar tuh kan dia gini, jadi bisa ditaruh di sini di paha kan. Kalau banjo itu susah kita naruhnya karena dia bulat. Jadi ya kita mainnya agak ini berat. Dan itu sebenarnya snare kayak snare drum gitu kan. Iya. Jadi mainnya harus pakai pick. Pick ya. Mainnya pakai pick. Oke. Gitu. Selain loh, musikal banget. Selain Beauty Nabawi ada satu lagu lagi yang bernuansakan Islami ya? Kalau nggak salah. Ya lagu di Timur Tengah. Waktu itu saya ke Mesir, ke Jordan, sama ke Israel. Itu di Yerusalem kan ada Yerusalem itu di situ ada peninggalan Islam juga, itu Masjidil Aqsa. Sama yang ikonnya Yerusalem itu yang kubahnya warna kuning emas. Dome of Rock. Itu jadi itu menginspirasi saya untuk menciptakan Along the Way to Jerusalem gitu. Wih, judulnya keren banget sih. Judulnya. Iya lah, emang loh. Nanti teman-teman Jazz Theory mungkin bisa browsing di digital stores. Udah ada di Spotify juga. Sudah ada rilis tahun lalu ya itu kalau sudah salah ya. tahun lalu. Jadi tahun lalu 2 album saya rilis sekalian. Yang Dark Shadow itu juga kan? Iya, yang album Dark Shadow itu kan judulnya Journey of a Soul. Oke. Itu yang vokal. Soul, Yes. yang ada Dark Shadow di dalamnya. Kemudian album produksi yang ketiga yang akustik judulnya Widya Siregar and the Acoustic Guys. Amazing Heritage. Teman-teman bisa browse, kemudian bisa download juga di semua digital stores platform. Amazing Heritage. Itu lagu-lagunya seperti tadi Tio bilang, judul-judulnya tuh cantik-cantik banget. Beauty Nabawi, Along the Way to Jerusalem, Under the Sky of Taj Mahal. Itu juga ada Under the Sky of Taj Mahal. Jadi saya ke Taj Mahal tuh udah berapa kali ya? 3 kali saya ke Taj Mahal. Saya selalu amazed ya, terpesona sama Taj Mahal tuh karena apa?
itu karya seni yang wonderful banget ya. Ya. Itu kan memang diciptakan oleh Shah Jahan, raja dari dinasti Mughal untuk istri tersayangnya, tercintanya sebagai bukti cinta gitu kan ya. Namanya Mumtaz. Itu istrinya. Nah, Mumtaz ini kan habis melahirkan dia meninggal. Tapi Taj Mahal ini udah dibangun selama berapa ya? Saya dapat informasi 22 tahun atau berapa tahun gitu, lama bangunnya. Dengan tenaga kerjanya itu mereka sampai impor orang dari Iran gitu ya, dari mana gitu. Itu benar-benar untuk abad ke-16 atau 17 ya. Itu sangat menakjubkan karena seluruh bangunan itu terbuat dari marmer asli. Jadi waktu saya ke sana itu sempat 48 derajat ya Celcius. Tapi iya, dan kita masuk karena itu ada makam rajanya sama itu kan kayak masjid tapi ada makamnya gitu. Kita nggak boleh pakai sepatu, Mbak. Kita harus copot sepatu. Dingin. Tapi nggak berasa panas. Panas kan 48 derajat. Padahal 48 derajat Celcius kan kita Panas banget. Panas banget udah kayak mandi. Segitu kan Iya. Nah, itu saya amazing karena saya merasa amazed gitu ya. Itu Taj Mahal itu karena dia dari marmer asli dan saya kira itu hiasannya ya. Jadi dia keliling itu ada hiasan misalnya gambar bunga atau daun gitu ya. Warnanya hijau kalau daun. Ini bunga misalnya warnanya coklat agak merah gitu. Saya kira itu lukisan dari dilukis. Ternyata itu batu Mas, batu cincin, batu gitu yang dipahat. Yang dipahat. Jadi iya, dipahat terus ditempel di tembok itu tapi nggak nimbul. Jadi nggak pakai semen atau lem, nggak. Kalau dia pakai lem kan dia kan akan nimbul. Nimbul. Akan nimbul. Ini rata. Kalau dipegang gitu rata. Halus. Rata. Jadi rupanya dibolongin dulu itu marmernya. Dibolongin dulu, dipahat, dibolongin, baru ini batunya itu dibentuk sesuai itu bentuk yang udah di satu gitu. Keliling, Mbak. Keliling, Mas. Itu Sebesar itu ya? sebesar itu. Itu mungkin Dari situlah Mbak Widya terinspirasi Iya. membuat lagu. Apa judulnya tadi? Under the Sky Under the of Sky Taj of Mahal. Taj Mahal. Iya. Oke. Gitu. Wow, aduh itu kalau aku jalan-jalan ya udah ngeliatin aja gitu. Tapi Mungkin Mbak aku Widya, juga, Mbak. ya makanya ternyata Mbak Widya sebegitu musikalnya sehingga banyak hal-hal yang dilihat kemudian menginspirasi Mbak Widya untuk menciptakan sebuah karya. Dan itu menurut aku menarik soalnya terjadi begitu aja kalau aku lihat ya. Aku dulu waktu SMP sampai SMA tuh sering banget nggak bikin lagu. Terus baru bikin lagu lagi itu sampai SMP, SMA sampai kuliah. Terus lama udah bikin lagu lagi waktu kita ada project yang sama itu Iya, sama kementerian ya. kementeriannya. Habis itu malah bikin lagu lagi. Sekarang mau bikin lagu itu susah loh. Iya. Nah, sedangkan Mbak Widya dari cerita tadi kan main musik, iya belajar. Tapi waktu itu SMA harus memilih sekian lama. Musik atau sekolah. Begitu gitu, ya. terjun, bikin cover sekali, langsung tiba-tiba bisa bikin lagu dan mengalir begitu aja. Iya. Itu Itu Apa makanya ya, jiwa maksudnya? musikalnya dia yang terpendam sekian lama. Artinya Kan sempat belok tuh harus- dari musik kan, sekian panjang. Jadi kayak kesimpen kali Mas. dan enggak. Bener nggak? Terus kalau aku pribadi mungkin orang beda-beda, tapi kalau aku pribadi bikin lagu itu harus latihan loh. Iya. Nama Widya kayaknya nggak perlu latihan, kayak cuman Ya itu bikin tadi. lagu Ya gitu itu loh. tadi. Semuanya kayak kan banyak hal yang tersimpan gitu. Itu top Jadi sih. kemudian keluarnya setelah sekian tahun Mbak Widya. nggak bermusik, keren banget sih Mbak Widya. Teman-teman Jazz Theory, oke, ini bisa sangat menginspirasi ya. Iya. Bahwa Makasih. mungkin banyak teman-teman yang sempat meninggalkan musik, ya meninggalkan banget mungkin enggak, tapi sempat fokus untuk hal yang lain selain musik, padahal deep down tuh sebenarnya punya jiwa musikal yang tinggi dan ternyata bisa muncul lagi setelah ada trigger gitu ya kan. Mbak, terima kasih loh sharingnya. Sama-sama. Oh, tapi mungkin Mbak Widya bisa sharing selain 3 album, ada berapa single yang sudah rilis? Single ada yang sudah saya rilis 4. Empat-empatnya udah rilis? Udah.
Oke, teman-teman bisa browsing di digital stores Widya Siregar aja. Widya Siregar. WIDYA Siregar. Nanti keluar semua karya-karyanya. Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi cerita bersama Jestiori. Dan ternyata di album Mbak Widya juga ada yang ada yang bernafaskan Islami, Mediterranean. Mbak Widya juga pernah merilis album untuk teman-teman dan sahabat-sahabatnya yang non Muslim ya, yang bertema Natal ya kalau nggak salah ya. Itu saya itu Christmas Time. Itu sebetulnya ya lagu cinta juga. Lagu cinta ya, tapi kebetulan ada waktu itu mungkin terinspirasi suasana Natal kalau nggak salah ya Mbak ya. Sehingga tercipta itu. Jiwa komposer dan arrangernya memang luar biasa. Betul. Dan kemudian didukung oleh teman-teman musisi para iya. Jadi didukung dengan jazzer Indonesia juga. Mbak, thank you ya Mbak. Sama-sama. Ya. Teman-teman Jestiori, terima kasih sudah bergabung di kanal YouTube kami mendengarkan cerita seru dari Mbak Widya Siregar. Jangan dimatikan dulu. Habis ini akan ada kolaborasi antara Widya Siregar dan Tio Alibasha. Ya, ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Dadah. de ceux qui vont dessus la mienne, un rire qui se part sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme à qui j'appartiens. Quand il me prend
pendant ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et j'avais quelque chose. Il entre dans mon cœur une part de bonheur, dans un coin la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours,